Halo semuanya, apa kabar? Oke, ini untuk pembacaan spesial 3 bulan ke depan atau sampai ke pertengahan tahun. Oke, dan ini waktunya untuk zodiak Aries. Oke, Aries, pembacaan ini bisa pas, bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau enggak pas, enggak sesuai, berarti memang bukan untuk kamu. Ya, dan ini bakal berdasarkan transit planet. Oke, jadi aku bakal melihat ke arah semuanya, percintaan, keuangan, karir kamu dengan energi transit planet, sembari untuk memperkenalkan kalau astrologi bukan hanya tentang tanggal lahir kita, bulan lahir kita, no, tapi juga tentang pergerakan planet di luar sana yang pastinya berdampak ke kita. Hal simpelnya seperti misalnya bulan bisa terang, ya, bisa setengah terangnya, atau bulan sabit lalu bulan kehilangan cahayanya. Nah, itu sebutan sebagai transit bulan. Oke, dan itu berdampak bagi seseorang yang mempunyai sign yang cukup besar atau zodiaknya dipengaruhi oleh bulan. Biasanya dia akan berdampak cukup besar saat transit bulan. Biasanya bisa mudah sakit perut, mudah insomnia, mudah ngerasa nggak nyaman sih. Jadi ternyata yes, transit planet bisa membuat kita ngerasakan sesuatu. That's it. Ya, hal yang kita kira hanya maksudnya kita planet luar sana loh, apa sih dampaknya kita? Oh no, ya banyak banget dampaknya. Kalau nggak ada dampaknya, kenapa orang-orang nggak belajar tentang kenapa orang-orang juga di luar sana belajar tentang astronomi? Ya, sih aku pun belajar astronomi juga ya. Jadi aku menyukai sekali tentang antariksa, alam semesta ini. So ini untuk Aries, kita lihat energi kamu 3 bulan ke depan. Wow, ada letter in reverse. Ini energi yang ngasih lihat untuk kedepannya. Agak cukup berat, kamu akan berurusan dengan masa lalu. Yes, masa lalu yang bisa membuat kamu tertrigger atau marah. Jadi gini, entah kamu bakal dapat surat yang negatif atau pernyataan dari seseorang atau chat dari seseorang yang menyatakan dia ngerasa bersalah. Kedua, ataupun ini imbas dari kegagalan kamu sebelumnya, yang bisa jadi imbasnya mungkin kamu harus kehilangan uang, atau ini imbas dari surat ini menyatakan bisa sebagai kehilangan, bukan harus uang juga, tapi juga surat perceraian, ya, harta gono gini, dan ada warisan. Jika kamu dalam posisi yang benar, nggak perlu takut. Walaupun ada problem ini, kamu akan dapatin apa yang memang menjadi hak kamu. Tapi kalau bukan hak kamu, kamu akan kehilangannya. Oke? Kenapa energi yang benar, ketulusan akan menang di sini? Aku melihat untuk tahun ini, hal yang buruk akan muncul. Misalnya nih, hal yang nggak baik akan muncul, jadi membuat hal yang jujur baik apa adanya juga muncul toh. Dan akhirnya sih terlihat orang yang menipu, orang yang bohong. Pasti kamu lihat sini ada Mars ini adalah topeng, tapi kamu lihat seperti hanya 2 face, 2 wajah, tapi sebenarnya 3 wajah ini depan dan kanan sih. Jadi terlihatnya sebelumnya kamu ngerasa orang ini gak akan menipu kamu, keluarga, pasangan, atau siapapun ini gak akan berusaha mengambil sesuatu, memanfaatkan dari kamu. Tapi kamu lihat, oh ternyata dia ingin mendapatkan sesuatu dari kamu. Dan kamu gak perlu takut, Aries. Melihat apa yang menjadi milik kamu akan tetap milik kamu. Dan orang ini entah secara sadar atau gimana pun, ketakutan dia akan mengembalikannya, atau dia akan berusaha untuk ibaratnya dia gak benar-benar salah, dan dia gak mau untuk kehilangan lebih lagi, karena dia ngerasa dia mengambil apa yang menjadi milik kamu itu akan menjadi karma besar untuk dia. Jadi ada ketakutan untuk dia lakukan hal tersebut. Ya, sih ada Coffin in reverse. Ini ngasih lihat seseorang ibaratnya dia nggak akan bisa hidup tenang kalau dia nggak minta maaf sama kamu. Jadi that's okay. Lalu ada cross. Energi cross di sini adalah energi pengorbanan dan
nggak terbalik, tapi dengan seharusnya. Jadi apapun yang kamu udah kehilangan banyak berapa tahun ini, apapun yang udah kamu korbankan itu nggak akan sia-sia. Tetap di mata orang banyak, kalau kamu memang benar, kamu akan tetap benar. Jadi nggak perlu takut. Itulah kenapa yang sering aku bilang ke kakak semua, klienku juga, tanganku pegel. Kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi tugas kita, hidup kita. Ya udah, orang mau ngapain, mau melakukan apapun dalam hidupnya, ya udah, ya. Karena mereka sendiri yang menggali kubur mereka sendiri. Oke, mereka sendiri yang menggali hal yang buruk dalam hidup mereka ini. Jadi energi ini ya ngasih lihat ya, dimana memperlihatkan untuk Aries adalah ya, nggak perlu untuk takut kalau orang berperilaku atau mengatakan hal buruk terhadap kamu. Ya, sebenarnya mereka mengatakan hal yang buruk tentang diri mereka sendiri. Akan terlihat seseorang yang berusaha menjatuhkan kamu, dia akan jatuh dengan sendirinya. Jadi karma besar sangat besar terjadi untuk Aries ini, aku lihat ya, untuk yang berusaha dengan Aries. So masa yang baik untuk kamu juga mengikhlaskan gitu, kayak oh orang ini minta maaf, ya udah ikhlasin. Tapi mau jalan hukum tetap berlaku atau apapun pilihan di tangan kamu, tapi jangan jadikan diri kamu sebagai tempat untuk hal buruk lagi. Misalnya dia yang buruknya aku harus balas, jangan. Itu artinya kamu sedang menumpuk atau naruh karma buruk dalam hidup kamu lagi. Ingat, kita bisa membuat energi buruk dalam hidup kita secara tidak sadar. So Aries, energi kamu sih sebenarnya baik ya. Kamu akan melihat dengan jelas siapa yang tulus dan siapa yang enggak. Dan kamu juga bisa melihat dengan jelas kalau kamu melakukan kesalahan. Misalnya kamu salah memilih orang, memilih pasangan, atau orang sekitar kamu yang mau biarpun ada hubungan darah sama kamu, ternyata bukan berarti mereka orang yang baik. Dan kamu pun bisa berperilaku buruk juga kalau dibuat energi seperti itu sih. Jadi kamu lebih baik untuk menjaga jarak dari orang-orang yang seperti ini memang, Aries. Ya, jadi sepanjang tahun ini energi kamu cukup kamu akan banyak tertawa, happy, bahagia gitu, karena kamu kan melihat gak akan lama yang mereka lakukan jadi bumerang untuk diri mereka sendiri. So it is what it is. Well, jadi there is nothing to worry about. Ya, kehidupan itu punya jalannya sendiri. Permainan kehidupan ini ya itu seperti buku yang aku baca. Ini mungkin mau yang kakak baca, kakak di luar sana mau baca buku yang bagus. Bukunya lama banget, dari 1925, dari Florence, tentang Game of Life and how to play it gitu. Buku yang bagus, buku yang lama banget, tapi masih sangat resonate sampai sekarang. Jadi kehidupan itu ya seperti permainan. Kalau kita mau happy, ya kita berikan kebahagiaan untuk kehidupan. Kalau kita mau sedih, ya udah berikan kesedihan. Kita mau nyakitin orang, kita juga akan dapat kesakitan. Sih, apa yang kita beri itu yang kita dapatkan. Ya, dan nggak perlu takut saat kita dapatkan hal-hal yang buruk, berarti hal yang baik belum datang aja. Jadi permainan kehidupan hanyalah gimana kita menjalani kehidupan itu tadi. Okay, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Udah terbaik ya untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Aries.